sangat dekat melintasi di sistem sarang tawon dan itu tidak begitu berisiko. Nah itu malahan ya, ada yang kecil tadi dekat itu guys, nggak dihisap ya, nggak terhisap oleh sistem yang kita buat, yang saya sebutkan ini sistem sarang tawon. Oke guys, ini ada filter khusus saya buat untuk buraya ikan moli dan ikan gupi khususnya ya. Karena ikan moli dan gupi itu sudah cukup besar, tapi perlu diingat yang sudah di atas umur 6 hari atau di atas 6 hari lah yang sudah bisa makan karena kuat berenangnya. Jadi kalau yang belum kuat berenang jangan dipakai alat ini, karena nanti dia ketika berdekatan ada gerakan hisapan dari alat ini. Jadi di sini ada ukuran yang sangat kecil. Tuh kelihatan guys, kecil sekali di bawah ya, kecil. Itu anak ikan gupi. Dalam ini adalah anak ikan gupi atau buraya gupi dan ikan moli. Itu halus-halus, masih ada yang halus yang berumur 6 hari ya. Jadi dalam ini yang kecil sekali ini, saya zoom ya. Nah itu umur 5 atau 6 hari. Yang lainnya itu agak ada umur sekitar 10 hari, 32 hari dan 40 hari. Yang paling besar itu hitam besar itu 40 hari. Itu guys, burayanya sangat dekat melintasi di sistem sarang tawon dan itu tidak begitu berisiko bagi buraya. Oke guys, yang mana ikan buraya yang sudah bisa berenang guys dan sudah kuat untuk dipindahkan, yang ada filternya. Nah seperti yang sudah bergerak itu sudah bisa berenang ya. Ada yang masih belajar berenang, dan bahkan masih ada yang belum bergerak atau belum banyak aktivitas renangnya, seperti yang itu masih nongkrong saja, dia diam. Nah yang seperti ini lagi belajar berenang guys. Nah itu tuh yang warna ini lagi belajar berenang. Jadi ketika dia sudah stabil baru dipindahkan ke tempat lain burayanya. Ini sudah usia 5 hari atau 6 hari ya. Yang 6 hari sudah saya pindahkan ke akuarium yang sudah kuat berenang dan sudah kuat makan. Itu guys. Jadi kalau yang masih mantep, berenangnya masih belum beraturan, nah itu kalau yang satunya lagi itu sudah mulai mengambang terus badannya. Itu guys perbedaannya. Sekarang kita coba ganggu guys, responnya bagaimana dia. Nah dia udah bisa bergerak tapi tidak bisa berenang ya. Sudah bisa bergerak, kita gunakan batang rumput guys, jangan yang keras-keras ya. Nah seperti ini, coba kita ganggu sedikit. Nah dia udah punya respon tapi tidak bisa berenang mengambang ya. Itu guys, yang ini tadi masih belum. Kalau yang ini sudah ngambang nih badannya, udah ngambang. Oke guys.
Saya pernah mencoba dan try and error guys. Pernah saya pakai ini botol aqua yang ukuran sedang dengan lubang yang sangat halus, mengakibatkan airnya nggak lancar. Malahan ini menjadi kempet guys, kempet atau menutupi lubang-lubang akibat hisapan dari mesin filter tadi ya, mesin filter itu tadi. Nah, jadi sudah berapa kali percobaan saya coba, maka yang seperti ini yang cukup memberikan tingkat resiko yang rendah. Kalau yang ini masih ada resikonya, buraya bisa terjepit di antara lipatan botol plastik ini ya, botol plastik ini, dan airnya tidak lancar. Dan bahkan itu masih karena lubangnya sangat halus, terjadi patahan, mengakibatkan lubang itu membesar dan bisa terhisap buraya-buraya moli atau gupi tersebut yang masih sangat kecil. Oke guys, itu yang berapa kali saya coba beberapa jenis botol ya. Nanti botol apa yang saya pakai yang ketika jadi hisapan dia tidak terpengaruh karena cukup tidak terlalu keras tapi lembut, tapi ketika terjadi hisapan tidak merusak ya struktur sistemnya. Kalau ini nggak bisa, jadi kempet guys, nggak bisa terhisap. Oke guys, selain itu saya pernah juga mencoba itu tuh yang dari pompa ya, alat dari pompa yang seperti jaring itu. Kemudian saya lakbankan pakai lakban yang anti air, lakban hitam anti air, dan menggunakan paku yang cukup lubangnya cukup besar ya, melubangi, tapi hasilnya tidak optimal, masih mampet ya, masih mampet. Jadi ini juga tidak optimal dalam implementasinya. Ini alat dari pompa aslinya, jadi tidak optimal hasilnya. Nah, itu sangat dekat guys, dan tidak terjadi hal-hal yang berisiko. Ikan burayanya sangat dekat. Oke guys, untuk membuat filter untuk anak ikan atau buraya ikan, filter itu yang kita butuhkan adalah ini tempat vitamin ya, C yang produk IP. Yang kita gunakan ada yang ukuran isi 90 tablet. Jangan pakai yang 40 tablet karena terlalu kecil, nanti nggak muat ya. Yang kita pakaikan adalah ya ini, jadi tempat vitamin produk IP itu yang ukuran 90 tablet. Kemudian alat yang kita butuhkan lagi adalah solder listrik guys, untuk pemanas, karena ini cukup, wadahnya ini cukup keras ya kalau untuk ditusuk ataupun dibor. Ditusuk maka ukurannya akan berpengaruh kebesaran. Kalau kebesaran maka itu akan memiliki risiko terhisapnya buraya. Namun yang perlu diperhatikan ketika menyolder, kita tidak melubangi, hanya untuk melembutkan permukaan botol ini atau tempat obat ini tadi, hanya untuk melembutkan.
ketika lembut baru kita tusuk dengan alat berikutnya. Perlu diingat guys, sekali lagi solder ini dipanaskan hanya untuk melembutkan, bukan untuk melobangi. Karena lubangnya besar ya, kalau terlalu besar maka memiliki risiko, hanya untuk melembutkan. Berikutnya guys, kita membutuhkan alat apa namanya ya, suntian ya, suntian kedokteran seperti itu, murah ini harganya guys. Ini kan kita pakai jarumnya ini guys. Untuk jarum ini pas ukurannya dengan lubang yang kita butuhkan untuk melubangi. Setelah dilembutkan wadah obat ini, setelah dilembutkan oleh solder, maka kita tusuk dengan jarum ini tadi ya, yang ukuran ini 10 mili kalau tidak salah. Kemudian perlu diingat tadi bahwa solder ini hanya untuk melembutkan permukaan dari botol ini. Kemudian ketika lembut ditusuk dengan mata jarum ini, maka ukurannya akan pas ya, dan tingkat risikonya rendah dan optimal dalam menghisap dan mensirkulasi air di akuarium. Selanjutnya guys, kita membutuhkan lakban anti air. Ini nanti akan digunakan lakban ini yang anti air ini untuk menyatukan filter yang ini tadi dengan yang di sini. Jadi ini nanti akan masuk ke sini dan akan diikat oleh lakban anti air ini. Jadi yang perlu kita butuhkan lakban anti air untuk menyatukan. Selanjutnya guys, kita membutuhkan alat yang dari pompa tadi ya, yang warna hitam itu, yang seperti jaring itu. Nanti ini kita setelah dilobangi tadi tempat ini, kemudian kita masukkan ke dalam ini nanti. Oke, masukkan ke dalam sini. Nah, fungsi lakban anti air ini adalah untuk merekatkan yang di sini, posisi di sini, untuk merekatkan posisi atau menyatukan antara tempat ini tadi, obat ini tadi, dengan jaring dari pompa, dan konektor pompa yang hitam ini nanti akan dikoneksi dengan atau disatukan dengan pompanya ya, pompa dari aslinya. Itu fungsi dari alat-alat ini guys. Dan juga kita membutuhkan gunting guys, supaya ketika memotong lakban itu menjadi rapi. Catatan penting guys ya, catatan penting ini sangat penting. Pertama, bahwa solder hanya untuk melembutkan tempat obat tadi. Kemudian hindari menggunakan mata bor ataupun sejenisnya atau paku yang untuk melobangi, nanti ukuran tidak pas. Yang pas itu yang presisi, gunakan jarum suntikan. Oke guys, proses pelubangan menggunakan solder sudah selesai ya, yang ditusuk dengan jarum suntikan tadi. Hasilnya seperti ini, tapi masih ada rigi-rigi seperti ini yang membahayakan. Nanti kita rapikan menggunakan cutter. Jadi di depan saya lupa menyebutkan cutter ya, mohon maaf.
Kemudian ini juga nanti akan dipotong, dirapikan. Biasanya nanti juga lubang-lubang ini akan tersumbat oleh makanan-makanan ikan. Nah, ikan itu atau buraya itu akan memakannya juga makanan-makanan yang menempel di sini. Guys, proses perapiannya sudah selesai dengan menggunakan cutter, dan ini hasilnya, dan sudah menjadi rata supaya tidak membahayakan ligi-ligi tadi mulut dari buraya-buraya. Nah, ini umpat ini sebaiknya dicuci dulu untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang ada di dalam. Oke guys, perakitan untuk filter buraya sudah selesai ya. Nanti tinggal disambung ke selang dan diaplikasikan di dalam akuarium seperti biasa, disambung ke selang ke tempat saringan yang di atasnya. Ini kan untuk yang menghisap saringan di bawah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk penjernihan air di akuarium dan sirkulasi air di dalam akuarium, membuat buraya-buraya ikan itu akan tetap sehat. Oke guys, setelah kita rakit tadi, maka kita koneksikan hasil rakitan dengan pompa tadi dan dimasukkan ke akuarium dan dipasang selangnya. Ini saya pakai selang warna biru, dan ini hasil sirkulasi dari airnya guys. Jadi itu buraya lewat di sana itu tidak ada minimal risiko yang akan terjadi. Dan ini manfaatnya bisa menjernihkan air, kemudian air akan lebih sehat untuk buraya ikan ini. Itu guys. Dan tidak membahayakan buraya yang kecil-kecil.